Halo guys, selamat datang kembali di channel di Balik Kalimantan. Kali ini kita akan membahas tentang suatu pengalaman yang dialami oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, dan dia pernah mengontrak di salah satu rumah di Banjarmasin, dan pengalaman itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan olehnya. Seperti apa sih ceritanya? Yuk kita langsung ke cerita. Cerita bermula dari seseorang yang kita sebut saja Tono. Jadi, Tono memperoleh informasi tentang kontrakan di Banjarmasin melalui temannya. Pada saat itu, temannya memberitahukan ada kontrakan yang menurutnya sudah bagus karena di dalamnya terdapat sudah ada perabotan. Jadi dengan harga yang tidak begitu mahal, tapi dia memperoleh manfaat, memperoleh kenyamanan dari kontrakan tersebut karena dia tidak harus membeli beraneka ragam isian. Mungkin bagi anak kos atau kontrakan, maka ketika ada meja makan dan juga ada dispenser atau ada kursi, itu adalah sebuah kontrakan yang sudah cukup bagus, apalagi di Banjarmasin. Singkat cerita, Tono mengambil kontrakan tersebut dan dia langsung membayar 2 bulan sekaligus. Pertama kali Tono tinggal di kontrakan tersebut enak, tidak ada masalah. Tapi memang karena Tono ini sendiri, maka ketika malam tiba ia merasa kesepian. Ia merasa sendiri karena dengan rumah yang sebesar itu, tapi tidak ada yang menemani. Di depan ada ruang tamu yang cukup besar dengan perabotannya, ada lemari-lemari. Dan di situ juga ada 2 kamar kosong. Dan satunya lagi ada kamar mandi dan ruang makan di belakang. Ia tidur di salah satu kamar yang kosong tadi itu dengan kasur yang ada di bawah. Dia berusaha untuk nyaman di tempat itu karena dia udah membayar 2 bulan sekaligus. Suatu malam, ia ketika ada di ruang tamu, ada perasaan yang tidak beres. Ia merasa agak sedikit merinding bulu kuduk karena di atas atap itu seperti ada yang lari-larian. Ia berusaha berpikir positif kalau yang berlari-larian itu adalah tikus, karena ada hal yang biasa ketika rumah terdapat tikus yang ada di atap. Lalu ia juga menuju ke kamar tidur. Di situ ia juga mendengar sama ada suara duk 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 dari atas atap. Ia sudah merasakan ada hawa yang tidak beres waktu itu, tapi karena sudah membayar 2 bulan, maka ia berusaha untuk menghiraukan itu. Seiring waktu hingga bulan pertama terlewati, namun hampir setiap hari ia mendengar ada suara tersebut. Tapi sekali lagi, ia seperti biasa berusaha untuk duduk-duduk di depan kamar dan menelpon sanak dan kerabat, orang tua, untuk mengusir rasa kesepian dan rasa takut tersebut. Sebulan dilalui dan sudah menginjak ke bulan kedua. Pada pertengahan, Tono berkenalan dengan salah satu tetangga yang ada di komplek tersebut, masih satu jalan, dan ia berbicara diskusi
tentang apapun. Lalu ada salah satu pembicaraan yang dia bertanya seperti ini, "Mas, kok berani sekali tinggal di situ?" Ada rasa heran terhadap pertanyaan tersebut dari Tono. Lalu Tono menjawab, "Ada apa, Bu?" "Ya biasa aja, berusaha di nyaman-nyamankan gitu." Lalu ibu itu menjawab, "Dulu sebelum Mas ngontrak itu ada sekelompok perempuan, dia tinggal di kontrakan tersebut bersama teman-temannya, dan suatu hari ada salah satu dari mahasiswi tersebut teriak-teriak, dan dia katanya melihat ada seperti putih-putih gitu jatuh dari atap, dan langsung seketika malam-malam para mahasiswa tersebut lari-lari keluar dan meminta tolong ke tetangga. Ia juga menjelaskan tetangganya bahwa setelah itu rumah itu diruqyah dan sempat kosong lama, dan Tono lah penghuni selanjutnya. Memang di depan rumah tersebut ada kosong dan diagonal kosong, samping juga kosong, samping kiri dan kanan juga kosong. Mendengar kisah dari tetangganya tersebut, Tono pada akhirnya ketakutan dan dia meminta informasi tentang kos-kosan baru atau kontrakan baru di Kota Banjarmasin lainnya. Padahal dari awal dia sudah berusaha berpositif thinking bahwa itu adalah tikus. Tapi ketika ada orang yang bercerita bahwa itu hantu, maka bulu kuduk pasti merinding setiap harinya, dan itu memaksa dia untuk pindah. Terkadang ketika kita tidak tahu, maka kita tidak akan takut. Tapi ketika kita tahu, maka kita bisa saja takut. Itulah pesan moral dari cerita hantu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya.